Pagi hari ini saya resmikan. Sejak memimpin Indonesia, Presiden Jokowi menggaungkan berbagai pembangunan berbagai infrastruktur. Bukan hanya di Pulau Jawa, Presiden Jokowi membangun infrastruktur seperti jalan tol di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian, membangun jalan Trans Papua. Konektivitas laut dan udara pun coba dihidupkan dengan merevitalisasi sejumlah pelabuhan dan bandara. Moda transportasi yang bisa mengangkut penumpang dan logistik dalam jumlah banyak pun disasar. Pemerintah membangun jalur kereta baru dan reaktivasi jalur lama seperti Makassar, Parepare, Sulawesi, dan Cibatu Garut, Jawa Barat. Presiden Jokowi mengatakan pentingnya pondasi infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia untuk memenangkan kompetisi global dan menuju Indonesia maju. Di sisi lain, pemerintah melakukan hilirisasi industri. Ini berkesinambungan dengan tujuan memberikan nilai tambah pada pengolahan sumber daya alam tanah air. Salah satu yang gencar dibangun di era Jokowi adalah jalan tol. Total panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 adalah 1.900 km. Tentu tidak bisa menafikan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Sebelum itu jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 780 km. Memang yang terlihat serta menuai pro dan kontra itu pembangunan jalan tol. Padahal pemerintah begitu agresif membangun bendungan seperti Jati Gede Jawa Barat, Digadi Haji Sumatera Selatan, dan Napun Gede Nusa Tenggara Timur. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan pengendalian banjir. Ada juga revitalisasi bandara kecil seperti Ngloram Blora, Trunojoyo Sumeneb, Lewatimena Morotai, dan Ranai Natuna. Di sisi laut, pemerintah membangun pelabuhan Patimban untuk mengurangi beban Tanjung Priuk dan semakin memperlancar arus barang ekspor dari sejumlah kawasan industri yang terbentang di utara Jawa Barat. Di antara semua itu, yang paling booming dan dampaknya langsung terlihat adalah Trans Jawa. Tol ini diprediksi menghidupkan perekonomian masyarakat, kawasan industri dan wisata, sehingga arus penumpang dan logistik menjadi cepat dan efisien. Dari sisi anggaran pun, pemerintah cukup royal untuk infrastruktur, yakni Rp269,1 triliun 2016, Rp381,2 triliun 2017, Rp394 triliun 2018, Rp394,1 triliun 2019, Rp281,1 triliun 2020, Rp417,4 triliun 2021, dan Rp365,8 triliun 2022. Anggaran infrastruktur menurun drastis pada tahun 2020. Saat itu, pemerintah melakukan realokasi dan refokus anggaran untuk penanggulangan pandemi. Akan tetapi pemerintah tak kehilangan akal untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Langkah ini dilakukan untuk menutup gap pendanaan sepanjang 2020 hingga 2024, dana yang bisa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sekitar 30% atau Rp623 triliun. Sedangkan pendanaan yang dibutuhkan mencapai Rp2.058 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal. Menteri Basuki menambahkan, ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, smart, dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia maju.